Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya Fauzia, NIM 1916030068, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk memenuhi tugas manajemen operasional 2 tentang desain jasa pembuatan sarung parang. Desain jasa sarung parang. Parang atau golok adalah senjata tajam yang terbuat dari besi. Bentuknya relatif sederhana, tanpa pernak-pernik. Akan tetapi, parang ini menjadi lebih menarik dan istimewa karena sarung parangnya. Sarung parang adalah alat pembungkus parang atau golok, seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa masyarakat membutuhkan alat-alat seperti parang ini, tidak hanya dalam pertanian, tetapi juga dalam alat-alat rumahan. Yang paling dominan menggunakan alat ini yaitu di daerah pedesaan, di mana masyarakat berprofesi sebagai petani. Di sini saya membuat desain jasa dalam pembuatan sarung parang karena kebanyakan yang dijual parang itu tidak memiliki sarungnya, dan juga dari hobi si jasa tersebut. Sebenarnya jasa ini tidak hanya membuat sarung parang saja, tetapi juga membuat lainnya seperti tangkai kapak, tangkai cangkul, tangkai sabit, tangkai pisau, dan juga membuat berbagai sendok, baik itu sendok gulai dan lain-lain. Adapun alat dan bahannya. Bahannya pertama kayu meranti, yang kedua kayu kare atau kayu eboni. Adapun alat-alatnya yaitu pisau sadap, pisau kecil, parang, gergaji, kikiu, gerinda listrik, katam, dan paku kecil. Jasa pembuatan sarung parang ini memiliki tenaga yang ahli. Kepuasan pelanggan merupakan prioritasnya, di mana produk jasa memiliki kualitas yang baik dan profesional akan menghasilkan kerja yang memuaskan. Kualitas produk dan tenaga kerja yang baik tidaklah cukup untuk membangun jasa ini. Maka dari itu, jasa tersebut harus mengatur strategi ulang dalam membangun usaha jasa ini agar lebih luas. Usaha ini pernah melakukan promosi melalui media internet. Akan tetapi justru media ini tidak terlalu diminati oleh pelanggan. Malahan orang-orang yang sering berlangganan itu adalah orang-orang sekitar daerah setempat yang mendapatkan informasi dari mulut ke mulut saja. Usaha ini dibuka setiap hari pada pukul 8 sampai 18.00. Keramaian para pelanggan ini tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Jika sepi hanya 5 pelanggan saja, jika ramai 8 sampai 10 pelanggan. Pada awal membuka usaha ini, beliau tidak memiliki teknik lain, hanya beliau yang mengerjakan ini sendiri. Karena awalnya beliau hanya hobi saja dalam pembuatan sarung parang tersebut. Tetapi karena beliau mempunyai keahlian lain dalam kerajinan lainnya, dan juga pelanggan semakin banyak, maka beliau menjalin kerjasama dengan penjual parang. Dari sanalah beliau bisa mendapatkan pemasok barang, dan dikarenakan lokasi yang strategis yaitu berada di pedesaan, maka usaha ini dapat bertahan hingga saat ini karena orang pertanian lebih banyak menggunakan alat-alat seperti ini dalam pertanian. Adapun struktur organisasi, pengelola dan pembuatnya adalah Rodi Isanda Putra dan pemasok barang adalah Dimas. Adapun data pribadi pendiri usaha adalah nama Rodi Isanda Putra, tempat tanggal lahir Lubuk Malako, tanggal 12 bulan 2 tahun 1992. Alamat Lubuk Malako, Kecamatan Sanggar Tujuan, Kabupaten Solok Selatan. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 081381096869. Status sudah menikah. Harga sebuah produk, 1 tangkai parang langsung sarung, Rp 100.000, 1 tangkai pisau, Rp 30.000, 1 tangkai cangkul, Rp 75.000, 1 tangkai kapak, Rp 50.000, 1 tangkai MB atau sabit, Rp 30.000, 1 tangkai sendok, Rp 20.000. Adapun tujuan mendirikan usaha jasa pembuat sarung parang ini adalah
untuk memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian, terutama di daerah Lubuk Melako. Sasaran yang ingin dicapai yaitu warga yang berada di daerah selatan. Usaha ini sangat sedikit, maka dari itulah beliau membuka usaha sarung parang atau pisau atau golok. Usaha ini juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang mempunyai hobi dan memiliki keahlian dalam mengukir dan memahat kayu. Diharapkan juga usaha sarung parang ini dapat mempertahankan pelanggan dan membuka cabang di tempat lain, sehingga jumlah pelanggan terus meningkat dan omset usaha naik. Targetnya adalah segala usaha mulai dari remaja sampai orang tua maupun pria atau wanita. Adapun manfaatnya bagi pelanggan yaitu dapat menggunakan alat parang dengan nyaman dan dapat digunakan untuk keperluan pertanian rumahan. Bagi pengusaha yaitu meningkatkan nilai pelanggan yang datang ke usaha sarung parang. Adapun di sini dapat kita lihat yaitu bentuk-bentuk produk jasa sarung parang yang dihasilkan. Seperti dari gambar tersebut kita dapat melihat produknya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.